Ekonometrik itu dari kata ekonomik dan metrik. Metrik mengukur, mengangkakan, mengkuantifikasikan, ya, dan ekonomi. Berarti mengangkakan atau mengkuantifikasikan ekonomi atau mengukur ekonomi, mengukur variabel ekonomi, mengukur besaran ekonomi. Itu ekonometrik. Nah, mengukur ekonomi, variabel ekonomi, mengukur atau mengkuantifikasi fenomena ekonomi. Berarti kita dalam tahapan ini ada yang disebut dengan mengkuantifikasi, gitu ya. Mengkuantifikasi. Artinya apa? Mengangkakan. Sehingga memang dalam analisis ini sesuatu yang bukan angka pun dianalisis dalam bentuk angka. Gitu. Mengkuantifikasikan. Semua fenomena ekonomi dibuat kuantifikasi untuk dianalisis. Nah, sebetulnya ekonometrik ini merupakan apa ya? Ilmu gabungan. Ilmu gabungan antara statistik, antara matematika, antara ilmu ekonomi. Itu. Jadi gabungan tadi untuk menganalisis data ekonomi. Jadi seperti itu. Apa bedanya dengan statistik gitu ya? Atau matematika di bidang yang lain. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan analisisnya, kalau statistika itu bicara tentang sampel, bicara tentang populasi, bicara tentang generalisasi, maka ekonometrik itu bicara tentang estimasi. Tapi estimasi atau peramalan atau forecasting. Tapi memang kita tidak bicara sampling, tidak bicara populasi. Gitu. Kita bicaranya data agregat, atau kita bicara tentang variabel-variabel dalam ilmu ekonomi. Jadi kalau kita membayangkan fakultas bisnis dan ekonomi. Ya, di UI itu kan ada fakultas bisnis dan ekonomi. Ya, di Condong Catur itu. Nah, itu kan ada tiga jurusan, ada 3 prodi ya. Prodi manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi. Nah, jadi sebetulnya ekonometrik itu adalah ilmunya orang ilmu ekonomi tadi, di prodi ilmu ekonomi tadi, dalam menganalisis fenomena ekonomi. Sehingga sebetulnya ya mirip banget dengan statistik yang ada di bidang manajemen, yang di prodi manajemen. Hanya memang ada permodelan. Permodelan ini biasanya berangkat dari matematika. Nah, itu ekonometrika. Jadi sebetulnya ilmu mengkuantifikasikan atau mengukur fenomena ekonomi. Economic measurement. Nah, kalau di bidang lain, misalnya di psikologi, ada juga ilmu pengukuran secara psikologi, atau psychological measurement yang disebut dengan psikometrik. Jadi ada ekonometrik, ada psikometrik. Nah, karena kita bidangnya ekonomi, maka ekonometrik. Yang bidangnya psikologi yang disebut dengan psikometrik, mengukur aspek-aspek psikologi, mengkuantifikasi
aspek psikologi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya pelajaran ini itu nggak jauh juga dengan statistik, tidak terlalu jauh dengan statistik. Kita nanti akan kenal namanya uji hipotesis yang juga dikenal di statistik. Ya. Kita nanti akan ketemu model-model regresi yang dikenal juga di statistik, ya. Dan seterusnya. Nah, ini gabungan statistik ekonometrik itu gabungan dari 3 bidang ini, ya kan? Ekonomi, statistik, dan matematis. Jadi sebetulnya kalau punya basic matematika yang kuat, punya basic statistik yang kuat, sebetulnya sudah pasti ngerti dia tentang ekonometrik. Ya, pasti ngerti tentang ekonometrik. Itu. Kenapa? Karena hanya bidangnya saja, ya, bidang statistik dan matematika untuk ekonomi, jadi sehingga pasti paham kalau punya basic statistik atau matematika yang kuat. Nah, ekonometrik itu dikenalkan pertama kali oleh Frisch, ya. Oleh Frisch tahun 33. Kata kuncinya nih, ya. Ketiga faktor ekonomi, matematika, dan statistik sama-sama penting untuk menerangkan hubungan kuantitatif. Menerangkan hubungan kuantitatif dalam mempelajari ilmu ekonomi. Jadi, kata kuncinya itu. Jadi memang dalam ekonometrik nanti yang akan banyak kita pelajari itu adalah bagaimana relasi-relasi yang timbul antara satu fenomena ekonomi tertentu, ya, berkaitan dengan fenomena ekonomi tertentu. Di variabel ekonomi A berkaitan dengan variabel ekonomi B, berkaitan dengan variabel ekonomi C, dan seterusnya. Jadi, relasi-relasinya, hubungan-hubungannya. Makanya ekonometrik itu banyak berbicara tentang regresi. Regresi. Kenapa? Karena regresi itu menjelaskan hubungan, menjelaskan relasi antar variabel, ya, secara kuantitatif. Jadi menerangkan hubungan kuantitatif. Itu. Menerangkan hubungan kuantitatif berarti semua data itu harus dikuantifikasi, ya, dibuat kuantitatif dan dianalisis kuantitatif, ya, sehingga ketemu maknanya. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, ini kan ada mengkuantifikasikan, berarti sesuatu dibuat kuantitatif. Berarti ada yang bukan kuantitatif. Ada data yang bukan kuantitatif. Oke. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya data itu seperti apa sih? Oke, kita lihat, coba kita lihat datanya. Kita lihat data. Jadi kalau dalam
dalam kajian ekonometrik itu kan mengkuantifikasi ya, membuat data dalam bentuk kuantitatif. Maka kita harus tahu dulu bahwa data itu, ya kan, data itu ada dua jenis ya, ada dua jenis. Data yang data kuantitatif dan data kualitatif. Kualitatif. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, ini. Nah, data kualitatif itu yang seperti apa? Data, saya mulai yang kualitatif dulu aja, karena ini yang paling tingkatannya rendah. Data kualitatif itu adalah data yang sifatnya kualitas, data yang sifatnya kualitas, menunjukkan kualitas, tidak menunjukkan jumlah, tidak menunjukkan nilai tertentu, ya, yang secara angka gitu, tidak. Jadi kualitatif, data kualitatif itu data yang menunjukkan ciri, ya, menunjukkan ciri tertentu, ada cirinya. Kalau ciri-ciri itu tidak ada, maka dia masuk kelompok yang lain. Jadi sifat kualitatif itu begitu. Jadi sifatnya itu untuk mengklasifikasi. Kualitatif itu sifatnya untuk mengklasifikasi atau mengkategori atau mengelompokkan. Jadi misalkan ada data kualitatif, apa contohnya? Yang di kelas ini aja. Kelas ini ada dua jenis kelamin, ya. Ada pria, wanita, ada pria dan wanita. Yang pria itu ciri-cirinya apa? Pria ciri-cirinya rambutnya pendek, ya kan? Rambutnya pendek, menggunakan celana, ya kan? Celana panjang, bukan rok, tidak punya kumis, misalkan. Itu ciri-ciri pria. Sementara ciri-ciri wanita, ya, itu misalkan pakai jilbab atau pakai rok, rambutnya panjang, pakai anting-anting. Ini ciri-ciri wanita. Nah, ciri-ciri ini, ya, ciri-ciri kelompok ini antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu tidak boleh ada dalam satu ciri-ciri dalam satu kelompok itu tidak boleh muncul dalam kelompok yang lain. Misalnya tadi, ciri-ciri kelompok wanita itu tidak boleh ada, tidak boleh muncul di ciri-ciri kelompok pria. Itu. Jadi kalau misalkan ya, ada pria punya ciri-ciri yang masuk kelompok wanita, maka kepriaannya tadi diragukan. Pria pakai rok. Nah, itu kan ciri-ciri rok itu ciri-ciri wanita. Nah, jadi diragukan kepriaannya. Pria rambutnya panjang, dikuncir. Nah, diragukan kepriaannya. Dan seterusnya. Nah, itu data kualitatif. Nah, kalau data kuantitatif itu data yang hasil perhitungan atau pengukuran, ya, angka. Data kuantitatif ada yang berupa apa ya? Jadi kalau
Kualitatif itu menunjukkan kualitas, kuantitatif menunjukkan jumlah atau nilai atau rank tertentu. Itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau mau bertanya bisa chat atau bisa langsung ya. Langsung ngomong atau bisa chatting juga bisa. Jadi data berdasar jenisnya bisa kita bedakan menjadi data kualitatif, data kuantitatif. Kualitatif hanya menunjukkan kualitasnya, ya, dan ini hanya dikelompokkan berdasar ciri-ciri tertentu. Kuantitatif, ya, pengelompokan data berdasar nilai atau rank tertentu. Bukan kualitas, tapi kuantitasnya, jumlahnya. Oke. Nah, kemudian yang kualitatif ini dibagi dua. Data nominal, kemudian yang lain ordinal. Nah, ordinal. Yang kuantitatif itu interval, yang ini rasio. Interval dan rasio. Nah, ini ada seperti ini. Sering disebutnya, ini sering disebut sebagai skala data. Sering disebut sebagai skala data. Itu ya. Sekarang yang pertama apa nih? Nominal. Data nominal, jadi kualitatif kategori nominal, ada kualitatif kategori ordinal. Kualitatif data nominal itu adalah ini yang kualitatif sesungguhnya. Kenapa? Data nominal itu adalah data yang fungsinya hanya untuk klasifikasi saja. Untuk klasifikasi. Klasifikasi itu artinya apa? Mengelompokkan. Apakah si A masuk kelompok tertentu atau tidak. Data nominal ini sifatnya tidak boleh dibolak-balik. Oh, apa kui? Tidak boleh dibolak-balik. Oke, gini. Contohnya dulu, data nominal itu contohnya apa? Contohnya tadi, misalkan jenis kelamin atau gender. Itu data nominal. Gender itu ada pria, ada wanita. Ya, pria dan wanita. Artinya ini hanya mengelompokkan, mana yang pria, mana yang wanita. Masing-masing cirinya ya, mutuale inklusif. Tidak mutuale inklusif. Ciri-ciri data nominal itu harus mutual inklusif. Apa itu mutual inklusif? Ya. Masing-masing ciri dari suatu kelompok tidak boleh muncul pada ciri-ciri kelompok lain. Ya. Misalkan A punya ciri-ciri tertentu, maka ciri-ciri A tidak boleh muncul pada ciri-ciri kelompok B. Ciri-ciri kelompok B tidak boleh muncul pada ciri-ciri kelompok A. Itu yang disebut dengan mutuale eksklusif. Mutual eksklusif. Nah,
Cirinya tadi kan boleh dibolak-balik. Data nominal itu boleh dibolak-balik. Tadi contohnya pria wanita. Yang nggak boleh dibolak-balik apa? Urutannya. Sorry, ini boleh dibolak-balik. Data nominal itu boleh dibolak-balik. Apa? Urutannya. Kenapa? Karena tidak ada urutan. Urutan itu nggak penting. Contohnya gini, pria duluan atau wanita duluan, itu nggak dipermasalahkan di nominal. Urutannya apa? Maksudnya gini, ini akan lebih mudah kalau nanti kalian sudah masuk ke software ya. Sudah masuk ke software, misalkan gini, kan ekonometrik itu mengkuantifikasi data. Mengkuantifikasi data. Maka pria wanita tadi harus diberi kode kuantifikasi, harus dikuantifikasi. Harus ada datanya. Misalkan pria kodenya 0, wanita 1. Pria 0, wanita 1. Kelihatannya pria urutannya lebih dulu dibanding wanita karena 0 1 ya kan. Tidak seperti itu. Kode 0 dan 1 tadi itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya kode saja, simbol, hanya simbol. Kita bisa aja mengganti ya. Pria tadi ya, diganti misalkan dibalik ya. Wanita kodenya 0, pria 1. Gitu. Dibalik seperti itu boleh. Karena memang ini tidak berlaku urutan. Ya, tidak berlaku urutan. Itu ciri-ciri data nominal. Kemudian data kualitatif yang kedua, jenis yang kedua adalah ordinal. Ordinal itu yang seperti apa? Ini ordinal. Ordinal sebetulnya mirip dengan nominal ya kan? Sebenarnya mirip dengan nominal ya. Mirip dengan nominal. Yang bedain apa? Yang bedain ya, kalau di nominal itu boleh bolak-balik tadi ya, di nominal, data nominal boleh bolak-balik. Pria duluan atau wanita duluan nggak ada masalah. Boleh bolak-balik. Maka ordinal ini tidak. Dalam ordinal berlaku urutan. Urutan itu penting. Ini urutan itu penting. Nah, contohnya apa? Ordinal itu artinya orde, urut, atau ranking. Jadi data ordinal itu data yang ada rankingnya. Ada rankingnya. Itu. Ada rankingnya. Nah, karena namanya ranking, berarti ada urutannya. Urutannya pasti nggak boleh dibolak-balik, namanya urutan, ya kan? Namanya urutan nggak boleh dibolak-balik. Itu. Ada urutan. Nah, contohnya apa? Contohnya kejuaraan gitu ya. Ada kejuaraan, kemudian pemenangnya itu ada juara 1, pemenang juara 2, pemenang juara 3. Nah, ini kan urutnya di mana? Juara 1 disebut juara 1 pasti nilainya lebih bagus dibanding juara 2.
Disebut juara 2 pasti karena nilainya lebih bagus dibanding juara 3, namun lebih rendah dibanding juara 1. Disebut juara 3 karena pasti nilainya lebih rendah dibanding juara 2, lebih rendah dari juara 1. Nah, ada urutannya. Urutannya nggak boleh bolak-balik. Juara 3 duluan, baru 1, baru 2. Nggak bisa. Kenapa? Ada nilainya, ada urutannya. Nah, itu ordinal. Kasusnya, contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya kalau kalian pernah dapat angket ya, dapat angket pakai liket ya, angket liket itu angketnya kan sangat setuju ya kan, setuju, tidak berpendapat, sangat tidak setuju, salah. Tidak berpendapat, ini apa? Tidak setuju ya, tidak setuju dulu, kemudian sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini kan sering kan angkat ini seperti ini. Ini ordinal, ada ordinal. Ini nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Ini ordinal. SS pasti nilainya lebih tinggi dibanding S. S lebih tinggi dibanding TB. Tidak setuju nilainya pasti lebih tinggi dibanding sangat tidak setuju. Nah, seperti itu. Jadi ada urutan. Nah, ini kalau kalian pernah terima angket dengan skala Likert, nah Likert itu termasuk ini, termasuk ordinal. Nah, sekarang setelah ordinal kita masuk ke data kuantitatif. Data kuantitatif itu dibedakan juga menjadi 2, interval dan rasio. Interval dan rasio. Interval itu yang seperti apa? Interval itu data angka, tetapi angka ini dimulai dari bilangan sembarang. Data ini dimulai dari bilangan sembarang. Angka nolnya itu bilangan sembarang. Itu. Bilangan bebas. Syarat-syaratnya ya sama dengan ordinal. Ada urutannya. Nah, contohnya yang termasuk interval apa? Kalian punya apa ya? Termometer ya, termometer itu ada Fahrenheit, ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Celsius. Fahrenheit itu mulainya 0 derajat ya kan, Celsius mulainya 32 derajat, 32 derajat. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa antara Fahrenheit dan Celsius itu punya skala yang berbeda. Skala yang berbeda. Mulainya berbeda. Angka nolnya berbeda. Nolnya di Fahrenheit itu 32. 32. Mulainya dari 32 derajat. Itu 32 derajat Fahrenheit. Sementara Celsius mulainya dari angka 0. 0 derajat. Nah, ini yang disebut dengan interval. Mulainya atau nolnya itu menggunakan awal yang berbeda. Nolnya berbeda. Mulainya berbeda. Contoh yang lain.
Contoh yang lain misalkan apa ya? Kita penelitian misalkan kita ada pertanyaan, berapakah pendapatan Anda dalam 1 bulan? Nah, ada pilihan jawaban. Yang nomor 1 itu di bawah 5 juta. Nomor 2 5,1 sampai 10. Nomor 3 ya kan 10,1 sampai berapa? 15. Atau sampai ke atas. Nah, ini aja. Sampai ke atas. 10 juta 100 ke atas. Nah, nih ada 3 klasifikasi, 3 kategori, 3 kelompok, ya. 3 kelompok, semuanya angka, tapi punya awalan yang berbeda, gitu kan. Punya awalan yang berbeda. Di sini, lihat awalnya atau nolnya itu di bawah 5 juta. Artinya apa? Awalnya itu bilangan sembarang. Bukan 0, ya kan? Tapi di bawah 5 juta. Makanya disebut interval. Bilangan interval. Ini semua interval. Itu. Nah, seperti itu. Yes. Nah, itu interval. Kemudian yang terakhir, jenis data yang lain adalah rasio. Rasio itu apa? Rasio itu adalah bilangan yang sebenarnya. Angka yang sebenarnya. Rasio itu berarti dimulai dari 0, dimulai dari bilangan 0. Dimulai dari bilangan 0. Itu rasio. Dimulai dari bilangan 0. Jadi kalau kalian misalkan ada pertanyaan, berapakah tinggi badan Anda, kan? 180 cm. Ya. Jawaban tadi 180 cm itu termasuk rasio. Kenapa? Karena ketika mengukur tinggi badan 180 cm tadi pasti dimulai dari bilangan 0. Nggak mungkin kita ngomong tingginya 180 cm, tapi meterannya itu dimulai dari angka 20 cm. Kan tidak. Ini dari angka 0. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya bahwa angka 0 tadi itu tetap, mulainya tetap, tidak berubah antara satu dengan yang lain. Nah, itu rasio. Ini angka yang sebenarnya. Jadi kalau kalian menghitung, itu juga rasio. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, data ini kita lihat data dalam ekonometrik berdasar klasifikasinya. Itu ada kuantitatif dan kualitatif.
Sekarang kita bisa melihat dengan cara lain, ya kan? Ketika kita melakukan penelitian, ya, dalam penelitian dalam ekonometrik atau mencari data, maka selain bentuk datanya itu kuantitatif dan kualitatif, maka hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data tersebut dikumpulkan. Bagaimana data tersebut dikumpulkan menurut time frame-nya. Jadi berdasar waktunya, time frame-nya. Itu. Jadi data statistik kalau kita lihat berdasar time frame-nya, maka bisa kita bedakan lagi menjadi seperti ini. Jadi berdasar waktu ini kan, data statistik yang dikumpulkan berdasar waktu mengumpulkannya atau waktu memperolehnya. Ini ada data cross section, ya kan? Cross section. Ada data time series. Ada data panel atau pool. Nah, ini ada 3 klasifikasi. Cross section itu yang seperti apa? Data cross section itu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Jadi dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Jadi dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Ya. Jadi mengumpulkannya pada waktu satu tertentu, kemudian sectionnya banyak. Section itu bagian, jadi bagiannya banyak. Bisa juga section ini disebut dengan individu atau objek atau perusahaan atau responden. Seperti itu. Maksudnya apa? Di data cross section itu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu, ya, waktunya satu, objeknya banyak. Waktunya satu, objeknya banyak. Itu cross section. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, ya, kemudian pakai angket misalkan, itu datanya biasanya cross section. Ya. Angkanya cuma dikasih sekali, ya. Kemudian yang nerima banyak, respondennya banyak. Ini cross section. Pakai wawancara, ya, yang diwawancara itu beberapa orang, gitu. Dan wawancaranya dilakukan pada satu waktu tertentu, ya, maka itu cross section. Itu. Kemudian yang lain adalah time series. Time series. Data time series itu yang seperti apa? Data time series itu adalah data yang dikumpulkan pada satu objek, ya, pada satu objek, satu perusahaan atau satu
satu unit analisis, tetapi dikumpulkan dalam beberapa periode. Maksudnya apa? Waktunya banyak. Di time series itu waktunya series, waktunya berurutan. Waktunya banyak, waktunya berurutan. Waktunya banyak. Objeknya satu. Jadi, itu bedanya. Contohnya misalkan perkembangan jumlah mahasiswa X tahun 2015 sampai 2020. Berarti objeknya satu, mahasiswa X. Waktunya banyak. Datanya dikumpulkan dari tahun 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. Itu time series. Contoh yang lain, perkembangan inflasi di Indonesia. Perkembangan inflasi di Indonesia tahun 2000, kuartal 1 tahun 2015 sampai kuartal 1 tahun 2020. Ini time series. Objeknya satu, inflasi di Indonesia ya, satu. Seriesnya banyak, waktunya berurutan banyak. Dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020. Tuh, seriesnya banyak. Nah, itu time series. Nah, terakhir adalah yang bentuknya ini. Data yang berbentuk panel atau pool. Panel atau pool. Panel atau pool itu yang seperti apa? Panel atau pool itu adalah data yang gabungan ini, gabungan dari cross section dan time series. Artinya apa? Objeknya banyak, waktunya juga banyak. Objeknya banyak, waktunya banyak. Itu. Nah, contohnya apa? Perkembangan harga saham yang termasuk Jakarta Islamic Index, periode Januari sampai Agustus 2020. Nah, berarti objeknya banyak. Saham-saham perusahaan yang termasuk kelompok Jakarta Islamic Index yang syariah. Kan ada banyak perusahaan, berarti objeknya banyak. Kemudian seriesnya, waktunya juga banyak, yaitu dari bulan Januari 2020 sampai Agustus 2020.
Nah, ini yang panel atau pool. Nah, demikian. Jadi data itu seperti itu. Kembali lagi. Jadi ketika melakukan analisis, maka yang harus kita lakukan adalah itu ya, melihat datanya dulu, kuantitatif atau kualitatif, kemudian time frame-nya. Ini datanya termasuk cross section, time series, atau data panel. Karena sekalipun tujuan analisisnya sama, ya, kalau jenis datanya berbeda, maka membutuhkan alat analisis yang berbeda. Misalkan kita mau melakukan analisis, melakukan estimasi. Estimasi itu bisa regresi. Kalau datanya cross section, ya, bisa menggunakan regresi yang paling sederhana, regresi linear, gitu kan. Tapi ketika datanya time series, tentu kita tidak bisa menggunakan data regresi linear tadi, analisis regresi linear, untuk menguji data yang time series, karena berbeda peruntukannya. Sebaliknya, ketika datanya panel atau pool, maka kita tidak bisa menggunakan regresi linear untuk menganalisis data panel. Atau tidak bisa juga menggunakan data time series, uji time series untuk data panel. Nah, itu. Nah, dalam analisis ekonometrik itu ada beberapa perbedaan dengan analisis dalam matematika ya, atau statistik. Ya. Kalau di matematika itu errornya biasanya tidak diperhitungkan, error itu diabaikan, faktor pengganggu diabaikan. Sementara di statistik biasanya tetap, atau di ekonometrik tetap dimasukkan. Ada beberapa alasan ya, kenapa tidak semua variabel dalam analisis ekonometrik itu dimasukkan. Tidak semua variabel dimasukkan. Ya tentu saja namanya analisis, apapun itu, prinsip utamanya adalah kesederhanaan sebetulnya, kesederhanaan. Semakin bagus model itu, model yang sederhana itu sebetulnya yang paling bagus. Maksudnya begini, sebisa mungkin dalam menjelaskan fenomena itu menggunakan model-model yang sederhana. Nah, itu ya semakin sebenarnya sederhana itu bagus. Ya. Tetapi tentu dalam batas-batas tertentu ya, model sederhana tidak bisa mewakili, tidak bisa mengestimasi. Itu. Yang pertama tadi, kenapa tidak semua variabel dimasukkan? Sulit mencari data. Sulit mencari data yang tepat untuk mewakili variabel. Kesulitan mencari data yang tepat yang mewakili variabel. Ya, tentu tidak semua variabel itu sudah ada, tidak semua variabel itu bisa dikuantifikasi, tidak semua variabel itu bisa kita peroleh datanya. Kemudian yang kedua, dananya. Keterbatasan dana. Seringkali penelitian itu dibatasi oleh dana. Dananya ada enggak? Dananya terbatas enggak? Semakin banyak variabel, maka dananya akan makin besar.
kebutuhan dana yang itu akan semakin besar, semakin banyak variabelnya. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk mengkuantifikasi variabel. Nah, itu. Sekarang apa sih sebenarnya peran ekonometrik itu? Satu, perannya untuk mengestimasi hubungan antar variabel. Mengestimasi itu berarti memperkirakan hubungan antar variabel. Yang kedua, membandingkan atau membuat hipotesa, membandingkan teori dengan empirisnya, atau menguji hipotesa. Yang ketiga, membuat ramalan tentang atau proyeksi tentang variabel-variabel ekonomi. Nah, yang pertama, mengestimasi hubungan antar variabel ekonomi. Contoh estimasi apa ya? Misalkan mengestimasi permintaan penawaran jumlah produk. Misalkan gini, pemerintah sekarang mencoba mengestimasi kebutuhan BBM, ya, bahan bakar minyak di masa pandemi. Kenapa perlu diestimasi? Karena bisa jadi permintaannya akan turun karena anjuran work from home, ya. Sehingga perlu diestimasi agar pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih. Nah, itu. Kemudian analisis juga bisa mengestimasi bagaimana sih sebetulnya dampak COVID-19 ini terhadap profit, dan sebagainya. Jadi, itu mengestimasi variabel-variabel ekonomi. Ini sekedar contoh aja. Kemudian yang kedua, menguji hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah kesimpulan sementara, kesimpulan yang masih perlu diuji. Misalkan pemerintah punya kesimpulan awal bahwa karena pandemi, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Karena adanya pandemi, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, ini kan hipotesis, belum teruji. Maka bisa diuji, cari datanya, kemudian dibandingkan, ya kan, antara hipotesis tadi dengan data. Apakah selama COVID ini datanya menunjukkan seperti itu atau tidak. Kemudian yang ketiga, melakukan forecasting, peramalan. Meramalkan produksi, ya, data ya tadi, ya. Kira-kira berapakah jumlah BBM yang harus dipasok oleh Pertamina, misalkan, pada 6 bulan ke depan. Karena itu. Dan seterusnya. Jadi memproyeksikan, meramalkan berarti memperkirakan nilai yang akan datang berdasar kondisi atau data yang ada sekarang. Itu meramalkan. Meramalkan misalkan apakah terjadi penurunan Human Development Index pada 10 tahun yang akan datang, ya kan? Karena kondisi COVID. Nah, ini meramalkan, memprediksi nilai di masa depan.
Nah, ketika melakukan analisis ekonometrik, ya, analisis ekonometrik, ada prosedur-prosedur yang harus ditaati, prosedur-prosedur baku atau SOP-nya ya, SOP-nya. Yang pertama ini memformulasikan model. Jadi, kita harus membuat modelnya dulu. Model itu adalah apa? Model itu merupakan gambaran atau rangkaian atau hubungan antar variabel. Itu model. Nah, dalam model pasti nanti bicara tentang variabel. Variabelnya apa yang terlibat? Bagaimana relasi antar variabel? Nah, itu dibuat berdasar teori yang ada. Setelah ada modelnya, kemudian datanya dikumpulkan. Data empiris. Kemudian diestimasi. Dihitung, dianalisis. Kemudian diuji hipotesisnya. Baru memaknai hasil. Nah, ini prosesnya, prosedurnya. Jadi sebetulnya prosedur ini adalah prosedur baku dalam ekonometrik ya. Apapun alat analisisnya, prosedurnya standar. Ya. Membuat dulu modelnya. Misalnya gini, model itu begini. Misalkan apakah yang mempengaruhi Human Development Index? Human Development Index. Apa? Indeks pembangunan manusia. Oh, dari teori yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia itu adalah tingkat pendidikan. Apalagi tingkat pendapatan atau PAD daerah, misalkan gitu. Ya. Ketemu kan dua variabel, pendidikan, PAD daerah, nah, ketemu variabelnya. Kemudian dibuat modelnya, relasi antar variabel tadi seperti apa. Nah, baru dikumpulkan datanya. Nah, kemudian diestimasi model. Apakah tadi ya, tingkat pendidikan dan PAD mempengaruhi indeks pembangunan manusia dengan alat tertentu, misalkan regresi, kan? Regresi atau yang lain, kan? Kemudian hasilnya diuji. Sesuai tidak? Kalau tidak sesuai dengan hipotesisnya, maka bisa jadi diformulasi modelnya, dirubah lagi. Kalau sudah cocok, sudah sesuai, maka modelnya bisa digunakan untuk ini melakukan peramalan, untuk melakukan proyeksi. Modelnya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan. Nah, seperti ini. Ini kerangka ekonometrik seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan.